satu jurusan Psikologi Kristen, NIM 2052024012. Tugas UTS mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari beberapa ahli. Yang pertama itu Sigmund Freud, Charles Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Erikson. Pendahuluan. Sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, psikologi telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh yang memberikan kontribusi kognitif terhadap pemahaman kita tentang kompleksitas jiwa manusia. Nah, salah satu periode penting dalam sejarah psikologi adalah awal abad ke-20, ketika ide-ide revolusioner seperti Sigmund Freud, Charles Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Erikson munculnya. Meski berbeda pendapat, keempat individu ini menjadi landasan pemikiran psikologi modern dan mampu mempengaruhi besar dalam berbagai bidang keilmuan, yaitu termasuk psikologi klinis, psikoterapi, dan sosiologi. Sigmund Freud adalah seorang dokter saraf yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Teorinya berfokus pada psikodinamika, yaitu bagaimana kekuatan-kekuatan dalam pikiran bawah sadar kita memengaruhi perilaku kita. Freud juga menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Nah, dalam membentuk kepribadian kita, pengalaman traumatis di masa kanak-kanak dapat terpendam di dalam pikiran bawah sadar dan memengaruhi perilaku kita di masa dewasa. Nah, di sini ada 4 tokoh tersebut. Yang pertama itu Sigmund Freud. Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Dia adalah bapak psikologi modern. Yang pertama itu Sigmund Freud dikenal sebagai bapak psikologi modern. Ia menciptakan teori psikoanalisis, suatu pendekatan yang menekankan peran alam bawah sadar dalam perilaku manusia. Di sini Freud berpendapat bahwa pikiran manusia terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama itu id adalah struktur dari nera yang dimotivasi oleh dorongan dasar seperti harap seksual dan agresi. Dan yang kedua itu ego. Ego adalah struktur yang bertindak sebagai perantara antara id dan superego dan berusaha memenuhi kebutuhan id secara realistis sesuai dengan norma sosial. Yang kedua itu superego. Superego menjelaskan tentang struktur yang memenuhi nilai-nilai moral dan etika dan dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Nah, di sini ada 2 poin dari Sigmund Freud. Freud
yang pertama itu Freud juga mengidentifikasi mekanisme pertahanan ego, saran yang digunakan ego untuk mengatasi konflik antara id dan superego, misalnya represi, proyeksi, dan sublimasi. Dan yang kedua, kontribusi Freud lainnya adalah teorinya tentang perkembangan psikososial yang menjelaskan terhadap perkembangan kepribadian manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua itu Charles Gustav Jung 1875 sampai 1961. Dia sebagai psikologis analitik. Charles Gustav Jung adalah murid Freud yang kemudian berpisah darinya dan mengembangkan teorinya psikologi analitis, yaitu Jung menekankan peran ketidaksadaran kolektif, struktur teritasi yang diwariskan secara genetik yang mengandung archetype universal. Archetype adalah pola dasar yang muncul dalam mimpi, motus, dan sombong budaya. Juga memperkenalkan konsep versus animal atau animus dan soul yang merupakan aspek kepribadian yang membentuk identitas seseorang. Nah, di sini Charles juga seseorang murid Freud yang mengaruhi bagaimana kita memahami dunia berperilaku. Contohnya, archetype ibu mewakili kasih sayang dan pengasuh, sedangkan archetype adalah pahlawan mewakili keberanian dan pahlawan. Nah, di sini ada arti dan personal adalah gambaran publik yang ditampilkan oleh seseorang. Anima atau animus adalah sisi maskulin dan feminin dari kepribadian, dan saudar adalah sisi gelap dan tersembunyi dari kepribadian. Juga menekankan pentingnya proses individu perjalanan spiritual dalam mengintegrasi seluruh aspek kepribadian dan mencapai keutuhan diri. Nah, di sini yang ketiga itu Alfred Adler 1870 sampai 1937. Tokoh ini dia mengajarkan psikologi individu. Dan di sini pemisahan lain dari Freud, Alfred Adler menciptakan teori psikologi individu. Alfred menekankan peran kesadaran dan motivasi individu dalam mengembangkan perilaku dan kepribadian. Ia berargumentasi bahwa manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mengatasi perasaan rendah diri dan mendapatkan proses superioritas. Adler juga menekankan pentingnya gaya hidup seseorang, pola perilaku unik dan pandangan dunia yang dibentuk oleh pengalaman masa kecil dan interaksi sosial. Ia berpendapat masalah psikologi munculnya ketika
gaya hidup seseorang tidak adaptif dan menghargainya mencapai tujuan hidupnya. Di sini yang keempat itu adalah Erik Erikson. 1902 sampai 1994. Di sini dia menjelaskan tentang psikososial. Pertama itu psikologi Erik Erikson ini ia mengembangkan teorinya psikososial. Nah, menekankan peran faktor sosial dan budaya dalam perkembangan kepribadian. Erik memperluas teori terhadap perkembangan Freud. Nah, dengan menekankan tahapan perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Nah, setiap tahapan perkembangan melibatkan konflik psikososial. Nah, di sini yang harus diatasi individu untuk mencapai kelarasan dan keseimbangan. Nah, di sini contoh dari tokoh yang keempat yaitu Erik Erikson, untuk di mana remaja kita menghadapi krisis identitas, di mana kita mencoba menemukan jati diri kita. Nah, dan menentukan siapa kita sebenarnya. Jika kita berhasil mengatasi krisis ini, kita akan memiliki rasa identitas yang kuat. Namun, jika kita tidak berhasil, kita akan mengalami kebingungan identitas. Misalnya, terhadap percaya atau tidak percaya pada anak usia dini, tahap otonomi atau rasa malu atau ragu pada anak usia dini, dan tahap kebingungan identitas atau peran pada masa remaja. Sigmund Freud, Charles Gustav Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson adalah tokoh-tokoh luar biasa yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman jiwa manusia. Nah, terlepas dari perbedaan mereka, ide-ide mereka menjadi dasar psikologi
ketiga itu kepribadian. Nah, gaya hidup adalah cara unik seseorang bereaksi terhadap rasa, inferioritas, dan mencapai tujuan. Nah, di poin yang ketiga itu keluarga penting. Nah, keluarga dan lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian dan gaya hidup seseorang. Nah, di sini yang ketiga itu Erik Erikson, perjalanan seumur hidup. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu 8 tahap kehidupan. Nah, Erikson percaya bahwa kita melewati 8 tahap perkembangan psikososial. Nah, sepanjang hidup, setiap tahapan punya tantangan dan tugas yang harus diatasi. Nah, di sini poin yang ketiga itu identitas. Nah, siapa aku? Tahap remaja adalah waktu penting untuk menemukan identitas diri dan peran kita dalam masyarakat. Di sini poin yang ketiga, keintiman atau mencari hubungan. Nah, di sini di usia dewasa muda kita mencari hubungan yang intim dan membangun keluarga. Nah, di sini para ahli ini memberikan perspektif yang berbeda tentang pikiran dan perilaku manusia. Nah, di sini penting untuk memahami bahwa ini hanyalah sebagai kecil dari teori mereka. Ada banyak teori lain yang bisa dipelajari untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Nah, di sini ada foto para ahli di bidang psikologi. Yang pertama itu Sigmund Freud, dan yang kedua itu Charles Gustav Jung, dan yang ketiga itu Alfred Adler, dan yang terakhir itu Erik Erikson. Secara keseluruhan keempat tokoh ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor psikologis, sosial, dan pengalaman hidup membentuk perilaku dan kepribadian kita. Dengan memahami pandangan mereka, kita dapat melebihi baik dalam memahami diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial kita. Terima kasih.